Ngelihat konten-konten toleransi yang sekarang tuh udah banyak banget dan udah ada di mana-mana juga, termasuk di media sosial, di TV, di Instagram, di media sosial, di TV, dan bahkan terjadi di sekitar kita. Dan satu lagi, bebas. Kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang yang namanya konten toleransi antar umat beragama dan konten-konten crossover antar agama di Indonesia tuh gak pernah sebanyak dan sebebas ini. Hal ini membuat gua menyimpulkan bahwa sekarang tuh Islam jauh lebih indah, damai, dan asik semenjak FPI bubar. Sorry to say, tapi emang itu yang terjadi sekarang. Dan yang gue rasain maksud gue ngebuat video ini karena gue terinspirasi dari salah satu komentar di sebuah postingan Instagram yang kurang lebih ngomong kalau Islam sekarang jadi lebih indah sejak FPI bubar. Ya emang gak bisa dipungkiri lagi emang iya. Atau entahlah, atau memang masyarakatnya udah pada sadar tentang toleransi. Kok emang ini semua gara-gara FPI? Gue juga kagak tahu sih, tapi yang jelas non-muslim menang telak dalam perburuan takjil di bulan Ramadan tahun ini. Subscribe saat memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, konten toleransi jangan disingkat makin banyak. Walaupun sebenarnya nggak mendatangkan adsense yang banyak-banyak amat, namun cara ini sangatlah efektif buat mengundang sponsor. Seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwasanya gue ngebuat video ini karena gue terinspirasi dari salah satu komentar di Instagram, di salah satu postingan yang kurang lebih beliaunya ini ngomong Islam jauh lebih indah sejak FPI bubar. Dan dengan adanya komentar tersebut membuat gue bercocok logi bahwa emang iya ya, Islam jauh lebih indah sejak FPI bubar. Apakah emang iya? Menarik, FPI atau Front Pembela Islam adalah organisasi Islam garis keras. Islam garis keras di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab, atau lebih sering kita kenal dan kita akrab gitu dengan nama Habib Rizik, dengan dukungan dari tokoh militer dan politik. Sejak 2015 Ahmad Sabri Lubis menjadi ketua organisasi, sedangkan Habib Rizik Syihab menyandang gelar sebagai imam besar FPI seumur hidup. Organisasi ini juga kerap sekali pada masanya melakukan protes tentang agama, juga protes tentang politik. Jadi ya nggak heran gitu kalau kita ngomongin tentang politik identitas, kita udah tahu nih siapa wajah-wajahnya ya kan. Pada November 2020, Jenderal Dudung Abdurrahman yang saat itu kebetulan masih belum menjadi kasat, melakukan hal yang sangat-sangat di luar nurul dengan aksi pencopotan baliho serta pencopotan banner FPI, yang mana hal tersebut mungkin saja kagak pernah bisa atau berani dilakukan oleh pejabat-pejabat publik manapun. Karena apa? Karena ya kita tahu sendirilah ya. Akhirnya pada Desember 2020, FPI resmi dilarang oleh pemerintah. Walaupun banyak perlawanan dari mereka, namun pada saat itu pemerintah sangat tegas dan berani. Lalu terbukti kan dengan bubarnya FPI ya masih baik-baik aja, walaupun sempat ada perlawanan pada saat itu. Dan setelah itu disusul sikap oleh NU dan Muhammadiyah yang menyatakan sikap bahwa tindakan pembubaran FPI ini bukan berarti pemerintah kita anti-Islam. Nah, dari hal tersebut mungkin juga bakal muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika seandainya FPI belum bubar sekarang? Nah, ini ada salah satu hal yang menarik. Kemarin gue sempat buka-buka ChatGPT dan gue nyuruh ChatGPT buat ngebuat sebuah penelitian singkat seandainya FPI belum bubar, apa yang terjadi? Dan hasilnya menurut gue keren banget cuy. Gue bakal bacain secara singkat di sini. Nanti kalau kalian pengen baca fullnya boleh di post videonya. Oke, nah jadi gue kemarin udah nyuruh si ChatGPT buat penelitian singkat tentang jika FPI belum bubar nanti seperti apa. Dan di sini ChatGPT ngasih gue judul dampak potensial dari kehadiran Front Pembela Islam yang belum bubar.
keren gak tuh? Dia juga ngasih latar belakang, bla 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 bla, tujuan penelitian, metode penelitian juga, dan yang paling penting adalah intinya yaitu temuan daripada penelitian ini, Bre. Gue bakal bacain satu persatu dan sedikit menjelaskan menurut pandangan gue. Yang pertama, polarisasi masyarakat. Kehadiran FPI yang terus-menerus dapat meningkatkan polarisasi masyarakat antara kelompok yang mendukung dan menentang. Nah, kurang lebih jika hal ini terjadi, mungkin Islam di Indonesia bakal kayak di Timur Tengah gitu ya, yang blok-blokan dan kubu-kubuan. Ya, walaupun sebenarnya udah terjadi sih. Yang kedua adalah ketegangan sosial. Aktivitas FPI yang kontroversial dapat menyebabkan ketegangan sosial, terutama dalam konteks agama dan politik. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal gitu ya, bahwa FPI ini dulu sering banget melakukan protes tentang agama dan juga tentang politik. Jadi emang gak heran kalau kita ngomongin tentang politik identitas ya, kita udah tahu siapa wajah-wajahnya. Yang ketiga, kestabilan politik. FPI memiliki potensi untuk mempengaruhi kestabilan politik Indonesia melalui intervensi dalam isu-isu politik dan pemilihan umum. Ya, walaupun sebenarnya FPI udah bubar, tapi bibit-bibitnya serta budaya-budayanya masih kerasa, Bre. Gimana nggak coba? Pas pemilihan presiden kemarin juga, kalau kalian sadar, sempat muncul nggak tuh Imam Mahdi. Yang keempat adalah kesenjangan hukum. Kelanjutan keberadaan FPI dapat menimbulkan kesenjangan hukum dalam penegakan hukum, terutama jika kelompok ini terus-menerus melanggar hukum tanpa tindakan yang tegas dari pihak berwenang. Menurut gue ini kacau banget sih kalau misalnya masih ada dan sampai menimbulkan kesenjangan hukum itu. Tapi tunggu sebentar, bisa tahu ya si ChatGPT ini. Namun gak bisa dielakkan lagi, memang pada saat itu anggota FPI sering melakukan hal-hal yang kalau dilakukan sekarang itu menurut gue sangat di luar normal gitu ya. Entah dengan dasar apa, tapi mereka memakai tuduh agama sebagai tameng mereka saat bisa mengilak dari hukuman-hukuman, dan ya terjadilah seperti itu, Bre. Oke, dan lanjut lagi di sini si ChatGPT juga ngasih gue kesimpulan gitu ya. Kalian bisa baca sendiri sini. Wah, ini menurut gue keren banget si ChatGPT. Oh ya, BTW gue gak promosi ChatGPT ya, Bre. Nah, selain dari ChatGPT tadi, gue sebenarnya juga udah ngumpulin beberapa jawaban atau beberapa catatan gue gitu. Seandainya FPI sampai sekarang itu bubar, kira-kira apa yang terjadi? Sini sebenarnya banyak gue nyatet gitu ya apa yang bakal terjadi ya, kurang lebih segini, tapi gak bakal gue bacain semua, tapi intinya aja gitu ya, Bri. Yang pertama, seandainya FPI belum bubar, mungkin di tahun-tahun ini atau tahun kemarin kita tuh gak bakal melihat yang namanya konten toleransi antar beragama. Ya, walaupun banyak konten gimmicknya gitu tentang toleransi gitu. Contohnya aja misalnya nyoba puasa seharian padahal yang nyoba puasa non-muslim gitu. Mungkin kagak bakal ada konten-konten seperti itu. Dan terbukti ya dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini, sampai dengan detik ini tuh banyak banget konten-konten toleransi. Dan mungkin juga kagak bakal terjadi tuh yang namanya berburu takjil, bener-bener berburu takjil. Bahkan sampai umat muslim kehabisan stok takjil, maka mungkin pemerintah harus impor takjil dari luar. Yang kedua adalah mungkin banyak banget pejabat yang nantinya bakal dilapor-laporin hanya karena salah ngomong. Karena seperti kita tahu gitu ya, di Indonesia itu kalau yang namanya politik, entah itu pejabat atau calon pejabat, pasti bakal menggunakan salah satu jurus andalan mereka, yaitu agama. Dan seringkali mereka mengutip ayat-ayat atau mengutip sesuatu itu yang dari agama. Dan gak jarang juga gitu ya, namanya manusia pasti kan kadang bisa aja salah. Dan kalaupun memang masih ada FPI sampai detik ini, mungkin bakal banyak banget orang-orang atau pejabat-pejabat atau calon pejabat yang dilaporin hanya gara-gara salah sebut, salah arti, dan lain-lain gitu. Dan hal ini ngebuat gue jadi menyimpulkan bahwa mungkin aja Zulkifli Hasan bisa aja dilaporin ya. Dan yang terakhir adalah kebebasan beribadah serta toleransi. Karena kita tahu sendiri lah siapa yang sering ngebubarin ibadah orang lain. Gue gak nuduh sih, tapi banyak yang udah kejadi. Dan gak bisa dipungkiri bahwa semakin kesini tuh semakin banyak gitu konten-konten toleransi gitu, tanpa takut adanya gerbek-gerbekan, pembubaran gitu. Ya walaupun gak bisa dipungkiri memang masih banyak sih gereja-gereja yang gak diberikan izin atau tempat-tempat ibadah yang digerebek gara-gara katanya meresahkan.
Terakhir, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil daripada bubarnya FPI? Gue sedikit baca yang karena gue gak hafal. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bubarnya FPI bahwa semakin kesini Islam yang saklek itu udah gak relevan lagi di Indonesia, karena menurut gue itu agama Islam itu adalah agama yang sangat fleksibel di segala zaman, di segala situasi dan kondisi, di mana semua hukum, norma, serta ajaran dan apapun yang ada di dalamnya bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman manapun. Dan terbukti kan dari awal berdirinya agama Islam, dirinya Islam sampai dengan sekarang, ajaran Islam tuh nggak pernah berubah ya kan, dan hebatnya selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman tersebut. Di sini gue bukan berusaha buat menormalkan apa yang emang dilarang di agama atau nggak boleh di agama, tapi ini bukan zamannya lagi buat kita ngotot-ngototan tentang pendapat kita, karena gue sendiri sadar gitu bahwa semakin ngotot kita dalam salah satu hal atau argumen, ya bakal semakin menunjukkan bahwa kita itu lemah gitu. So, Islam ini agama yang indah, agama yang damai, dan gue percaya satu hal bahwa semua pasti akan Islam pada waktunya. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe karena gue perlu subscribe kalian. Gue Kak Kardianto, sampai jumpa di video berikutnya.